Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Syifa Zairastia Putri dengan NIM 152222043. Saya adalah mahasiswi S1 Kebidanan Transfer tahun 2023 di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Semarang. Baik, di sini saya akan melakukan praktik maupun sharing mengenai pendidikan kesehatan mengenai infeksi menular seksual atau penyakit IMS. Nah, pada saat kita melakukan pendidikan kesehatan, pastinya saat di klinik kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup pintu ataupun menutup sampiran sehingga privasi pasien terjaga. Nah, lalu kita melakukan pendidikan kesehatan. Nah, yang pertama apa sih pengertian mengenai infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual adalah penyakit infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seksual secara vagina, melalui vagina, hubungan seksual secara melalui anal ataupun dubur, dan hubungan seksual oral ataupun melalui mulut. Lalu apa sih penyebab dari IMS? Penyebab dari IMS sendiri itu terdapat 4 penyebab. Yang pertama yaitu disebabkan oleh bakteri, yaitu bisa saja chlamydia ataupun gonore. Selanjutnya disebabkan oleh jamur, misalnya candidiasis, disebabkan oleh parasit seperti trichomoniasis, dan juga bisa juga disebabkan oleh virus, yaitu seperti human papilloma virus, ataupun misalnya disebabkan oleh herpes simplex virus, dan juga HIV atau human immunodeficiency virus. Lalu apa saja sih tanda dan gejala infeksi menular seksual agar kita bisa mencegah? Yang pertama biasanya muncul benjolan, luka ataupun lepuhan di bagian vagina, penis ataupun di bagian mulut dan juga di bagian anus. Selanjutnya terasa gatal ataupun terbakar di bagian vagina ataupun penis atau di alat kelamin wanita ataupun laki-laki. Lalu adanya keluar cairan pada penis, misalnya kencing nanah, dan pada wanita bisa saja dari vaginanya adanya keputihan yang berlebihan. Selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah, lalu terasa demam dan terasa menggigil. Nah, lalu muncul ruam kulit pada badan, tangan ataupun kaki, dan juga kulit penis bisa saja terasa kering, kemerahan ataupun ruam. Nah, lalu bisa saja terjadi pada wanita, yaitu pendarahan tapi di luar masa menstruasi, dan bisa saja adanya bau yang tidak sedap pada vagina. Nah, bagaimana sih terjadinya penularan IMS ini atau infeksi menular seksual? Pasti yang pertama terjadinya karena hubungan seksual. Lalu bisa juga lewat transfusi darah ataupun berbagi jarum suntik, dan yang terakhir bisa saja penderita itu sedang hamil sehingga penularan terjadi melalui ibu hamil kepada janinnya pada saat kehamilan ataupun persalinan. Nah, bagaimana sih cara untuk mencegah atau langkah preventif untuk pencegahan infeksi menular seksual? Pertama, kita bisa menghindari perilaku seksual yang tidak aman, yaitu seperti mengganti-ganti pasangan ataupun tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom untuk melakukan pencegahan. Lalu bisa lakukan vaksinasi seperti vaksinasi HPV ataupun hepatitis B, tidak menggunakan nafsa atau narkotika sehingga mengurangi berbagi jarum suntik, dan juga lakukan pemeriksaan kesehatan rutin terutama bagian alat reproduksi. Nah, selanjutnya bila penderita sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual hingga dinyatakan telah sehat dan sembuh. Lalu pengobatan IMS itu seperti apa? Yang pertama, segera periksa jika adanya keluhan agar menjadi upaya pertama preventif kita kepada diri kita sendiri, dan untuk pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Yang pertama bisa menggunakan antibiotika, antivirus ataupun anti jamur. Nah, itu tadi penjelasan pendidikan kesehatan mengenai infeksi menular seksual. Nah, mungkin setelah kita melakukan penjelasan ini, jangan lupa kita harus komunikasi dengan ibunya, apakah ibu ataupun pasien kita ataupun orangnya itu sudah mengerti mengenai IMS ini, dan kita bisa berikan pertanyaan atau mendengarkan pertanyaan mereka. Nah, baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya ataupun sharing mengenai infeksi menular seksual. Semoga kita bisa terhindar dari penyakit ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.